Oke, halo morning kocok Kilap pagi guys. Ketemu saya lagi Asun dari Kilap Motor ya. Oke. Nah, semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia, sejahtera sama keluarga dan orang-orang yang Anda cintai ya. Oke. Ya. Ini hari Jumat ya guys ya, hari Jumat. Oh ya, terima kasih yang sudah support channel Kilap Motor, juga follow di IG dan di Facebook ya. Terima kasih atas supportnya. Yang mau support komen bagus juga boleh, silahkan ya. Oke, ini hari Jumat mendekati apa? Halo ya, halo, terima kasih yang sudah bergabung. Hari Jumat mendekati weekend ya, mendekati weekend. Nah ini saya mau pesen aja buat konco Kilap nih ya. Mendekati weekend ini, weekendnya ternyata long weekend ya guys ya. Karena ditambah Senin tanggal merah ya. Ya ini weekendnya karena ini long weekend ditambah Senin tanggal merah ya. Ini kan pasti banyak yang morning riding. Nah ini ya, siapa yang sudah berencana morning riding di weekend ini guys ya, tunjuk tangan, coba angkat tangan. Nah ya, mau kemana nih morning ridingnya, mau kemana nih ya. Nah ini kan Sabtu, Minggu, Senin, ini Minggu, Senin tanggal merah, ini pasti banyak yang morning riding nih ya. Oke. Nah ini buat teman-teman yang mau morning riding ya, pesen saya ya guys ya, tolong dipersiapkan motornya dengan baik sebelum berangkat ya. Oke, dicek dulu semua, terutama pengereman ya guys ya. Ya, oke. Ya, konco Kilap yang mau weekend ini mau morning riding ya, terutama yang ridingnya ke dataran tinggi ya, tolong dicek dulu kondisi motornya sebelum berangkat ya, terutama pengereman. Oke. Nah, bicara masalah pengereman guys ya, nanti kalau kamu melewati dataran tinggi ya, turun dari dataran tinggi ya, turun dari gunung ya, kalau di Salatiga ini biasa pada naiknya ke Kopeng, ke Telomoyo ya. Halo Kilap, halo Lutfi ya. Itu tolong diingat ya, kalau kamu turun, kalau rem kamu panas, jangan disiram air ya guys ya. Ya. Hati-hati ya, tak bilangin, saya kasih tahu ya, kalau rem kamu panas itu jangan disiram air. Nah ya, haram itu, rem panas disiram air tuh haram banget guys ya, hati-hati ya. Nah supaya tahu gimana, taunya gimana sih rem panas atau enggak ya, tak kasih tahu guys, sebetulnya sebelum panas itu ada gejalanya ya. Jadi sebelum rem kamu panas itu sebelumnya tuh ada gejalanya ya. Gejalanya apa? Gejalanya rem kamu mulai nggak pakem. Nah itu ya. Jadi kalau kamu turun gunung ya, naik motor, kalau merasa rem kamu mulai nggak pakem, itu berarti rem kamu mulai panas ya. Nah kalau sudah mulai panas, lebih baik kamu berhenti aja guys. Berhenti di pinggir, didinginin biasa ya. Didinginin biasa, jangan disiram air loh ya. Ya. Jadi kalau rem kamu panas ya, kalau turun gunung mulai remnya mulai rasa nggak pakem ya, mending kamu berhenti aja, berhenti di pinggir, cari tempat aman ya, terus dinginin biasa ya, didinginin biasa, jangan disiram air ya guys ya. Oke, haram itu kalau rem panas siram air ya. Bahayanya apa? Itu kan piringan kaliper kalau panas ya, mungkin saja dia mengalami pemuaian ya guys ya. Logam yang sudah terbentuk itu kalau panas itu kan mengalami pemuaian ya. Pemuaian kalau 0,1 mili aja, 0,1 mili terus dalam keadaan panas tiba-tiba kamu dinginin, kalau nggak bisa kembali ke bentuk semula gimana? Nah kan berarti piringanmu itu udah bertambah ukuran 0,1 mili selingkaran, berarti 0,1 kan diameter ya, 0,1 mili kanan, 0,1 mili kirian, berarti 0,2 mili ya. Oke ya, pesan saya ini kan long weekend, weekendnya panjang nih kan, masih banyak yang mau mau morning riding ya, morning riding. Nah kalau yang ke gunung-gunung itu tolong dicek dulu kendaraannya, terutama pengereman ya. Ngomong-ngomong tentang pengereman,
Kalau pengeremanmu panas, jangan disiram air ya. Jangan disama-samakan kayak pembentukan logam ya guys ya, pembentukan benda itu ya. Kalau pembentukan benda itu memang logam cor panas langsung dicelup air, itu karena ada tujuannya ya. Itu ada tujuannya guys, ada ilmu logamnya itu guys ya. Jadi nggak sembarangan, ada ilmu logamnya. Tapi kalau sudah bentuk kaliper, sudah bentuk piringan panas, itu kalau panas jangan disiram air ya, biarin dingin sendiri supaya dia bisa kembali ke bentuk semula ya. Karena kalau panas, kalau piringan panas, kaliper panas langsung disiram air, kalau sampai panasnya itu merubah sifat mekaniknya, merubah mengembang bentuknya itu mengalami pemuaian, kamu siram dingin nggak bisa kembali ke bentuk semula, itu yang bahaya guys ya. Jadi malah kaliper piringan sama kalipermu itu nanti jadi malah rusak ya. Oke ya guys ya. Nah, gimana caranya tahu kalau remnya panas? Itu tadi ya, jadi sebelum panas itu ada gejalanya. Kalau kamu turun gunung, rem kamu sudah mulai merasa nggak pakem ya, kamu mending berhenti aja di pinggir, cari tempat aman, didinginin biasa wis, diangin-angin. Kalau mau ditiup-tiup ya boleh ya, bau-bau gitu ya. Kalau mau bawa kipas sate ya dikipasin ya, tapi jangan pernah disiram air, oke? Ya guys. Nah, saya punya triknya guys. Saya punya tipsnya. Halo Fandi. Saya punya tipsnya gimana supaya beban kerja remmu itu enggak panas, enggak berat, enggak cepat panas ya. Ya, ini gimana caranya supaya beban kerja rem itu enggak berat, enggak cepat panas kalau menuruni kalau turun gunung ya. Caranya gini guys, satu, ini khusus untuk yang satu untuk motor manual dulu ya. Oke, nganu, jelas ya nganu, oke ya. Jadi kalau panas jangan langsung siram air, biarin dingin sendiri ya. Sebelum panas gejalanya remnya sudah mulai kerasa nggak pakem, lah itu sudah mulai panas itu ya. Nah, satu, kalau motor manual ya, motor manual kamu turun gunung itu masukin gigi rendah guys ya. Masukin gigi 1 atau 2, wes itu aja. Masukin gigi 1 atau 2 ya. Yang pakai koplingnya dilepas penuh ya. Itu kan mesinnya kan nahan ya, mesinnya nahan. Nah, itu jadi beban kerja remmu nggak berat. Nah, itu ya guys ya. Caranya supaya remnya nggak cepet panas. Kalau motor manual masukin gigi rendah, kopling dilepas penuh ya. Oke. Supaya mesinnya itu juga nahan, remnya nggak berat, nggak cepet panas. Oke. Nah, di motor matic itu juga ada, itu namanya engine brake guys. Itu namanya engine brake. Nah, jadi supaya remnya nggak cepet panas, bebannya nggak berat. Kalau turun gunung diimbangi dengan engine brake. Nah, ya. Kalau motor manual gampang, tinggal masukin gigi rendah, kopling lepas penuh. Itu udah masukin gigi 1 atau 2, kopling lepas penuh, itu udah engine brake-nya pasti udah nahan lajunya motor, oke? Supaya remnya nggak bebannya nggak berat, nggak cepet panas. Nah, di motor matic pun ada engine brake-nya guys ya. Di motor matic pun tuh ada engine brake-nya ya. Kalau yang pernah ngerasain ya, di motor matic tuh ada engine brake, tapi tidak sesignifikan motor manual memang ya. Jadi mobil matic itu pun ada engine brake-nya, tapi tidak sesignifikan motor atau mobil manual memang ya. Jadi ketika turun gunung ya, kalau motor matic ya, itu jangan sampai motor itu jangan sampai rasanya cuman gelinding ya. Jadi kan kerasa itu. Kalau motor rasanya kayak gelinding, beban kerja remmu akan berat dan akan cepat panas. Nah, caranya gimana? Itu gasnya dipelintir sedikit ya. Gasnya dibuka sedikit, ngeng gitu, supaya kampas ganda di CVT itu dia bekerja supaya nahan lajunya motor ya. Jadi mobil matic pun ada engine brake-nya ya. Caranya gitu, supaya kerja remnya nggak berat, nggak cepat panas, pakai engine brake kalau turun gunung ya, diimbangi dengan engine brake, namanya engine brake. Oke guys ya, motor matic pun ada engine brake-nya. Itu tadi caranya ya. Kalau jangan sampai ngerasa motormu itu hanya menggelinding kayak bola ya, atau kayak motor dimatiin mesinnya itu loh ngelinding. Nah, ya jangan pernah ya. Jadi kalau turun gunung itu usahakan
rem diimbangi dengan engine brake supaya remnya itu kerjanya nggak berat, nggak cepet panas. Oke. Dan kalau panas jangan langsung disiram air ya. Oke, didinginin biasa aja, di angin-angin biasa ya, guys. Oke. Bahaya kalau disiram air, bahaya. Karena bisa mengalami perubahan mekanik ya, malah bisa pecah, bisa ngembang, nggak bisa kembali lagi ya. Oke. Engine brake ya, motor matic engine brake ada engine brake-nya ya. Yang belum paham dipelajari dulu ya guys ya, cara pakai engine brake di motor matic ya. Oke. Halo Kasdut Bedigasan. Oke ya, cara pakai engine brake di motor matic gimana, tolong dipelajari dulu supaya kamu kalau naik gunung, turun gunung itu bisa pakainya ya. Oke. Motor matic pun tuh aja engine brake-nya ya, jangan dikira nggak ada. Oke guys, selamat berlibur, selamat berakhir pekan. Ini akhir pekannya ini Sabtu, Minggu, Senin ya. Buat teman-teman yang sudah rencana mau morning riding, hati-hati di jalan ya. Keep safety riding, tetap hati-hati di jalan, jaga taati peraturan lalu lintas ya. Cek kondisi motor sebelum morning riding ya. Oke. Cek kondisi badan juga. Kalau kurang sehat ya jangan dipaksakan ya guys ya. Oke. Karena jalan raya itu nggak main-main ya guys ya. Jalan raya itu nggak main-main. Oke. Kita sudah hati-hati, orang lain yang kurang hati-hati itu bisa ya. Oke. Kitanya udah hati-hati, orang lain kurang hati-hati ya. Itu banyak terjadi juga ya kan. Sudah lagi enak-enak naik motor, udah di pinggir jalan tiba-tiba tabrak dari belakang lah kan. Ya, kita sudah hati-hati, orang lain yang kurang hati-hati ya. Hati-hati ya. Makanya di jalan raya itu harus diperhatikan betul-betul. Oke ya, salam dari Brastagi. Oke, salam ya. Oke, itu aja yang saya sampaikan ya. Jadi kalau besok morning riding, kalau naik turun gunung, cek dulu kondisi remnya. Kalau panas jangan disiram air, didinginin biasa aja ya. Oke, supaya nggak cepet panas remnya, pakai engine brake, diimbangi engine brake. Oke, motor manual, matic pun semua ada engine brake-nya ya. Asal bisa pakai pasti bisa ya. Saya naik turun gunung pakai motor matic nggak pernah mengalami namanya rem panas ya guys ya. Pakai engine brake. Oke. Halo Erisa Andrew. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. Selamat berlibur, selamat morning riding. Yang mau morning riding, hati-hati jalan. Salam aja buat konco-konco yang lain ya. Salam dari Om Kilap. Oke ya. Pesan saya itu sampein ke teman-teman juga ya. Jadi kalau ada teman yang remnya panas, kalau mau disiram air dibilangin, jangan disiram air bro ya. Tuh bahaya itu kalau disiram air ya. Suruh nonton video saya ini ya guys ya. Oke ya, jadi kalau ada temennya remnya panas mau disiram air, bilangin jangan boleh tonton video saya ini ya. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. Salam modifikasi Indonesia, salam sukses dan sehat buat Anda, saya dan semuanya. Thanks for watching ya. Oke, bye bye.